Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederek sehat, selamat Riyadi semua. Selamat pagi. Hari ini bertemu kembali dengan saya, Dr. Diana Eleonora, bersama dengan seorang dokter ganteng, Dr. Adi, spesialis anestesi. Nah, kali ini kita membahas apa lagi? Kira-kira apa lagi dok yang mau kita bahas hari ini? Ila. Oke. Nah, kenapa kita bahas ILA? Karena beberapa pasien itu menanyakan apa itu ILA, kemudian seberapa nyamankah ILA dilakukan. Nah, sebagai informasi awal, pasien-pasien yang mau melahirkan normal tuh biasanya takut sakit ya dok, takut nyeri ya dok. Ya. Nah, itulah kenapa metode ILA ini ada. Nah, sebagai informasi awal dok, mungkin yang perlu disampaikan ke sederek sehat sama triadi semua, sebenarnya definisi ILA itu apa sih dok? Makasih dokter. Jadi ILA itu sendiri yaitu salah satu layanan unggulan di kita dokter di Rumah Hmm. Sakit Slamet Riyadi Surakarta. ILA itu sendiri adalah intralapor analgesi. Jadi secara besarnya, kelompok besarnya itu adalah suatu teknik atau metode untuk mengurangi bahkan menghilangkan rasa sakit pada Hmm. proses kelahiran normal dokter. Nah, Hmm. dibagi jadi dua lagi Hmm. ILA itu Hmm. dok. Ada yang memakai teknik epidural namanya ELA dan Hmm. ada yang pakai sekali suntik intratekal seperti bius pada pasien mau sesar itu dok namanya Hmm. Hmm. intratekal lapor analgesia atau ILA. Nah, yang mau kita Hmm. bahas ini yang intratekal lapor analgesia dokter yang ILA. Oh gitu. Kenapa dok yang kita bahas cuma satu dok? Padahal ada dua metode dok, dua Nah, yang cara. yang pertama karena ILA itu lebih praktis dokter. Jadi Hmm. waktu pasien itu sudah mulai kontraksi intens, sudah nyeri, nah itu kita suntikkan dengan sekali suntik saja di tulang belakang sini Hmm. dokter, Hmm. tulang Hmm. belakang bagian bawah, nah, suntikkan penghilang rasa sakit, nah, setelah selesai lahiran normal, sudah hilang efek obatnya dok. Hmm. Tapi untuk analgetiknya tetap masih bertahan. Oh gitu. Jadi lebih praktis, lebih cepat, dan lebih mudah. Nah kalau yang epidural tadi di rumah sakit Ahmad Yani belum bisa dilakukan atau gimana dok? Sebenarnya sudah bisa, tapi kita belum memasukkan dalam layanan dokter karena Hmm. itu memerlukan peralatan yang lebih lengkap, Hmm. pengawasan yang lebih intens, dan keterampilan khusus. Meskipun ya semua dokter anestesi sebenarnya bisa dok, Oh tapi gitu ya dok ya. sementara kita cari yang praktis, nyaman, tapi tujuannya sudah tercapai. Mhm, 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 mhm. Berarti nggak butuh kompetensi khusus ya dok, semua dokter anestesi bisa ya dok ya. Bisa seperti bius Oke. separuh badan pada umumnya. Mhm. Jadi ILA itu ya sama aja dengan persalinan normal ya dok. Ya persalinan normal, tapi waktu mulai kontraksinya sakit sampai melahirkan, nyerinya dikurangi dokter atau bahkan Oke. dihilangkan. Jadi pasien tetap bisa mengejan, tetap proses seperti persalinan normal, tapi rasa nyerinya minimal. Oke oke. Nah tadi kan dokter sampaikan bahwa itu ditusuk dengan jarum Ya, di apa dok namanya di tulang belakang ya dok tadi ya, dokter sampaikan. Nah itu aman nggak sih dok? Itu sakit nggak? ya tetap sakit ya dok, Tetap namanya sakit ya. disuntik ya tetap sakit. Cuma ya aman, aman karena sebelumnya kita screening dulu, oh pasien ini Mm-mm. layak nggak untuk kita lakukan tindakan ILA, kita Mm-mm. Mm-mm. suntikkan di intratekal. Nah, yang Mm-mm. pertama screening dulu, untuk sakitnya ya tetap sakit, tapi Mm-mm. jarumnya kecil kok dok, nggak usah takut, Mm-mm. kecil. Jadi ya seperti diinfus mungkin dok rasa sakitnya. Cuman bedanya di tulang Di belakang gitu tulang ya dok ya. belakang, itulah tulang belakang, Mm-mm. obatnya dimasukkan di dalam serabut saraf tulang belakang itu. Mm-mm. Nah itu untuk prosedur ILA itu ada indikasi atau kontraindikasi nggak sih dok? Atau semua ibu hamil yang mau lahiran normal boleh ILA gitu? Ya, jadi tetap yang tadi dokter screening, Mm-mm. ini persalinannya persalinan normal dengan penyulit atau tidak, dengan komplikasi atau tidak, atau Mm-mm. malah ini mungkin life saving dokter emergency, jadi kita Mm-mm. tidak melakukannya. Dan yang kedua, mungkin ada
kondisi pasien yang kontraindikasi dilakukan penyuntikan di tulang belakang. Seperti misalnya, yang pertama pasien menolak, pasien tidak mau, tidak kita lakukan. Yang kedua ada infeksi di daerah penyuntikan. Yang ketiga ada gangguan pembekuan darah. Jadi ditakutkan kalau kita suntik di tulang belakang nanti ada perdarahan di situ. Jadi akan ada efek samping yang merugikan. Jadi tetap harus konsultasi dulu ya dok. Iya. Kalau misalnya mau melahirkan secara normal tapi dengan metode ILA, silahkan sederek sehat konsultasi dulu ke dokter obgynnya. Nanti baru dari dokter obgyn akan merefer ke dokter anestesi untuk konsultasi awal ya dok ya. Gitu. Nah, dok, kelebihannya tuh apa sih dok metode ILA dibandingkan dengan metode yang lain gitu dok? Kalau metode ILA, yaitu yang pertama kelebihannya pasien bisa tetap melahirkan secara normal, jadi pengalaman melahirkan normalnya tetap sama, tetap kontraksinya bagus, tapi nyerinya minimal. Dan kelebihan dengan metode ELA lebih mudah, lebih praktis, sekali suntik selesai. Jadi nggak menimbulkan trauma tadi ya dok, ya seperti judul dari podcast kali ini ya dok, melahirkan tanpa trauma ya dok ya. Oke, jadi biar pasiennya juga nyaman gitu ya dok ya. Oke, terus itu kira-kira suami juga masih bisa mendampingi ya dok dalam proses itu ya dok? Sama aja. Mungkin waktu kita lakukan penyuntikan ya tidak ikut mendampingi dulu, kita lakukan tindakan dulu, setelah itu biasa seperti biasa melahirkan, proses normal. Jadi bisa lebih nyaman ya dok ya? Karena ibunya lebih tenang, nggak tegang, jadi proses persalinan juga lebih bisa dilewati dengan lebih baik gitu lebih ya dok baik, ya. Nah, mitos dan faktanya tentang ILA itu apa sih dok? Yang dokter biasanya dapatkan nih dari pasien-pasien mungkin? Yang pertama, tidak nyeri sama sekali katanya dok. Ya. Dari awal itu mulai pasien kontraksi itu sebenarnya sudah mulai nyeri pasti dok. Iya, karena proses alami kontraksi ya dok ya. Jadi itu tidak kita bius dari awal dok, karena terlalu panjang. Apalagi pasien yang baru melahirkan, baru hamil untuk pertama kali dok, kan dari mulai pembukaan 1 sampai lahir itu kadang lama ya dok, bisa berjam-jam bahkan mungkin bisa beberapa hari, satu hari ya dok ya. Kalau untuk ILA tidak bisa, jadi tetap kita tunggu sampai fase aktif, jadi mungkin pasien sudah merasa nyeri, jadi sudah agak mepet-mepet itu baru kita suntikkan. Yang kedua, mitosnya nanti tidak bisa kontraksi katanya, karena dibius kan. Nah, itu kita memilih dosis yang kecil, yang aman, jadi motorisnya atau pergerakannya, kontraksinya tidak ikut terblok. Jadi kaki masih bisa bergerak, tapi agak-agak kebas mungkin dok, jadi nyerinya tidak ada. Nah, terus mungkin ada juga mitos atau orang yang nanti jadinya lumpuh nih kalau ILA gitu, itu benar nggak sih dok? Ya mungkin itu secara umum ya dok, ada komplikasi dari tindakan menyuntikkan obat di dalam sumsum tulang belakang secara umum atau serabut saraf, itu ada risiko ke situ memang dok. Tapi yang pertama kan kita screening dulu, ini pasien aman. Yang kedua kita lakukan tindakan dengan prosedur yang benar dok. Jadi kita mengurangi, meminimalkan risiko itu. Dan dilakukan oleh tenaga ahli yang kompeten ya dok, pastinya ya dok ya gitu. Jadi ibu-ibu jangan percaya mitos dulu, silahkan datang ke dokter obgynnya, kemudian menyampaikan kalau memang pengen dengan metode ILA nih lahiran normalnya, sampaikan ke dokter, nanti dokter akan menyampaikan juga ke dokter anestesi, jadi ibu konsultasi dulu supaya bisa di screening, jadi melahirkan normal pun tetap dengan nyaman, gitu ya dok ya. Pentingnya konsultasi awal tuh itu ya dok ya, untuk memastikan bahwa semuanya baik ya dok, aman ya dengan ILA. Oke, nah dok, kira-kira pesan untuk ibu-ibu hamil apa nih dok dari dokter? Ya kalau mungkin banyak ibu ya dok yang pengen tetap kalau tidak ada komplikasi, tidak ada kelainan, inginnya pasti melahirkan secara normal seperti layaknya kodratnya seorang wanita ya dok. Nah tapi ya di zaman sekarang kalau ada yang tidak nyeri dok, atau nyerinya minimal, kenapa enggak gitu dok. Kita tetap bisa melewati fase melahirkan normal, tapi aman dok.
tidak traumatis loh. Iya, Jadi benar-benar. tidak kapok gitu. Iya, nggak kapok ya dok. Kapok. Ya nyaman itulah dok intinya dok. Jadi bagi ibu-ibu sekalian tetap dijaga, ibu-ibu yang lagi hamil nih sekarang, dijaga kehamilannya dengan baik. Kalau memang kontrol rutin, kalau memang pengen melahirkan secara normal, nggak usah takut, ada banyak pilihan sekarang ya dok ya. Salah satunya adalah dengan metode ILA. Nah, dilakukannya pastinya di rumah sakit yang dokter-dokternya tuh kompeten. Salah satunya di Rumah Sakit Tentara Selamat Riyadi, rumah sakit kita yang tercinta ini. Baik dokter, mungkin diskusi kita tentang ILA cukup sampai di sini. Terima kasih atas informasi yang sudah dokter sharingkan bagi kami. Luar biasa dok. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Baik, terima kasih untuk Sederet Sehat semua. Podcast kali ini kita akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Sama-sama dok.